Kenapa saya katakan materi ini penting? Karena ini sangat erat kaitannya dengan masa depan dari peternakan kita. Kalau kita salah dalam memilih calon-calon indukan di masa depan, maka yang terjadi persilangan kita itu bukannya bagus, malah jelek. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku, salam sejahtera bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak. Apa kabarnya bos? Kebetulan masih suasana hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya selaku CEO Bakal Peternak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kiranya ada salah-salah kata saya selama sampean menyaksikan di video-video Bakal Peternak yang mungkin menyinggung atau mungkin menyakiti sampean tanpa disengaja. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Baiklah bos, mumpung ini kita baru di hari kedua nih ya, hari ini hari kedua saya coba membuat video, karena dari kemarin saya mau membuat sehubungan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar yang memang di video Bakal Peternak ini belum pernah saya bahas. Nah, karena mumpung ini lagi santai ya, oke lah. Ini kebetulan di sore hari menjelang sore ya bos, cuaca cerah dan alhamdulillah walaupun di suasana lebaran ini ayam lagi kosong. Kebetulan di sana masih anakan dan ada beberapa calon-calon baru umur 2 bulan seminggu, yang selebihnya kosong bos. Kemarin angka tertinggi penjualan di Bakal Peternak 300.000 sepasang. Alhamdulillah ya, ini momen lebaran sih. Berapa nih di daerah sampean angka penjualannya untuk ayam kampung? Silahkan komen di bawah bos. Untuk momen lebaran ini ya, angka penjualan di kandang sampean. Oke, baiklah bos, kita langsung saja ke materi, yaitu tentang bagaimana cara memilih calon indukan. Nah, berhubung indukan ini adalah erat kaitannya dengan masa depan dari peternakan kita, maka penting kita mengetahui bagaimana sih cara memilih dan tipikal ayam yang seperti apa nih yang bisa kita tentukan ke depannya untuk menjadi indukan-indukan baru di kandang kita. Oke, baiklah bosku, kita langsung saja cek dulu. Ini adalah ayam usia sebulanan sudah ini ya, dengan jarak intervalnya ya 4 harian, mentok 4 hari karena per 4 hari itu biasanya paling lambat 5 hari itu pasti sudah ada lagi yang menetas. Jadi ini usianya nggak beragam. Nah, biasanya ini pengalaman pribadi saya kalau pas lagi memilih bakal-bakal indukan di masa depan, satu hal yang perlu sampean perhatikan adalah melihat dari postur. Ya, biasanya calon-calon indukan itu memiliki postur yang bagus. Biasanya dilihat dari dadanya. Kemudian kalau saya pribadi itu dari kaki ya, terutama dari kakinya tidak cacat. Kemudian juga dadanya membusung. Kemudian bulunya mengkilap ya. Bulunya mengkilap dan lengkap. Kemudian lincah, biasanya dia relatif lebih aktif. Nah, ini nih contoh nih ya, diantara sekian banyak ini contoh saja dari penglihatan ya bos ya. Tuh yang putih itu. Nah, kemudian ini bahkan dari umur 4 hari sudah saya kasih tanda nih. Itu yang lompat ke sana itu, saya sudah kasih gelang kaki itu di ininya, saya tandain.
Jadi ini ada yang bahkan usia 4 hari itu sudah saya tandai. Nah itu dia, dan benar tuh ya kan. Nah ini tuh, kemudian dia boleh dikata selain dia aktif, dia juga nafsu makan biasanya gila tuh. Itu nggak bisa dibohongi tuh bos, itu sepaket tuh biasanya. Kalau posturnya bagus, kemudian tidak ketinggalan pakan, bulunya lengkap mengkilap, kemudian sorot matanya juga tajam, kakinya bagus ya, itu pasti tuh nggak bisa dibohongin. Nafsu makannya juga pasti gila. Nah ini nih yang lompat-lompatan ini rata-rata yang bakalan ke depan. Aduh, nah itu bos tuh nih ya, ini yang baru umur. Nah ini nih calon-calon indukan yang bagus. Tetapi ada beberapa syarat selain dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ada beberapa hal yang perlu juga sampai perhatikan. Satu, inbreeding. Inbreeding adalah istilah lain dari perkawinan sedarah. Nah biasanya kalau pengalaman saya pribadi, hasil dari inbreeding ini sangat kecil sekali jadinya bos. Dari 20 ekor paling itu yang bagus bisa dapat 5. Saya juga nggak tahu kenapa. Ini contoh ya, ini contoh. Kita lihatkan dulu jantannya bos ya. Ini jantannya. Ini sekedar contoh saja bos, karena ini penting kita bahas terkait dalam ini contoh. Ini adalah jantannya. Kita pergi lihat betinanya dulu. Kenapa saya katakan materi ini penting? Karena ini sangat erat kaitannya dengan masa depan dari peternakan kita. Kalau kita salah dalam memilih calon-calon indukan di masa depan, maka yang terjadi persilangan kita itu bukannya bagus, malah jelek. Nah ini adalah betinanya, dan ini anakannya nih bos. Nih ya, satu. Ini anakannya satu, betina. Nah ini juga satu. Ini adalah hasil dari perkawinan. Yang sayangnya indukan tadi, yang jantan putih tadi dengan yang ini adalah saudara. Ini adalah hasil dari anakan inbreeding nih bos. Ini hasil dari anakan inbreeding. Kemudian kita lihat lagi jantannya. Ini adalah jantannya bos. Ini jantannya. Ini sebenarnya nggak boleh ketemu, karena ketika dia nanti kita silangkan, yang ini tadi kita silangkan dengan anakan yang di sana, kemudian yang di sana tadi, maka yang terjadi ini adalah inbreeding di tingkatan yang kedua, anak sama anak. Apa yang perlu kita lakukan? Inbreeding itu sebenarnya tidak ada yang salah. Boleh-boleh saja kita lakukan inbreeding ketika tidak ada lagi cadangan indukan di kandang kita. Tapi selama masih ada cadangan jantan lain atau betina yang lain, sebaiknya disilangkan dulu. Nanti seumpamanya per waktu kita mau mempertahankan galur murninya, itu boleh sesekali kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita lakukan perkawinan inbreeding. Oke, kenapa ini penting? Karena ini erat kaitannya bos. Jadi kita bisa hitung tadi dari sana itu dapat 2, dari sini 1, dari dapat 3 dari sekian lama, selama ini saya melakukan perkawinan inbreeding. Yang benar-benar bagus saya dapat itu baru 3, 1 jantan dan 2 betina. Sorry, bukan 4. Kemarin ada dibeli orang waktu mau lebaran, sehari sebelum lebaran itu saya jual 300.000 sepasang ya. Itu jantannya. Jadi saya dapat 2 jantan 2 betina dari hasil inbreeding perkawinan antara yang putih di sana tadi dan yang hitam di sana. Ini penting sampai ketahui bos. Jadi mengawinkan atau menyilangkan indukan yang sedarah, atau istilahnya dalam peternakan itu adalah inbreeding. Ini resiko, ini besar sekali. Pertama, proses penetasannya kurang bagus. Memang ketika itu jadi, umpamanya ini dari 10 ternyata dapat 2 yang bagus ya kan, dapat 2 yang bagus. Tapi untuk kelanjutannya nanti dikawinkan lagi yang 2 ini akan terus seperti itu bos. Jadi tingkat keberhasilannya itu sangat kecil sekali kalau inbreeding. Ini kenapa saya bahas inbreeding, karena ini sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan atau
kesulitan yang dialami oleh beberapa rekan peternak, terutama yang pemula ya. Nah oke, kita langsung saja ke ayam yang benar-benar saya persiapkan untuk menjadi bakal jantan dan indukan yang baru. Sebenarnya kalau jantan saya nggak terlalu nyari ya, karena ini aja saya masih ada free satu nih. Ini masih saya karantina karena kurus ya selama 6 bulan. Pejantan muda, agresif, kawin terus, akhirnya badannya kurus. Nih saya karantina dulu, saya pisahkan dulu dari betina. Kemudian di sana juga masih ada, dan di sini juga masih ada jantan muda. Jadi saya masih punya 2 pasokan jantan cadangan. Nah jadi secara garis besar untuk yang 10 ekor ini ya boleh dikata 9 aja sih, karena yang ini nih cacat bos ya. Yang ini cacat tapi luar biasa sehat ya. Jadi dari 10 ini penetasan yang sama menghasilkan 1 ekor yang cacat. Dan di sini tadi malam ya saya sudah mengecek, ada dari 9 yang normal ini ada kurang lebih 2 atau 3 yang jantan. Ini contoh nih jantan ya, jantan. Kemudian ini rata-rata betina yang coklat-coklat ini. Nah ini yang coklat kemarin indukannya itu saya potong untuk lebaran karena indukannya mengalami kelainan genetik di organ reproduksi, sehingga selalu menghasilkan telur yang kasar. Sudah berbagai treatment saya lakukan, ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya potong aja. Tuh betina kayaknya ada 2 jantan saja bos, termasuk yang cacat nih jantan. Nah yang ini juga jantan. Nah jadi target saya di sini dari 9 yang normal saya mendapatkan 7 ekor betina dan 2 jantan. Oke ya, nah ini sehat-sehat. Dan ini mungkin next video nanti kita akan timbang setelah bobotnya usianya di 3 bulan. Di bakal peternak ini kan kita kenal nih posturnya gede-gede nih bos, hasil persilangan bakal peternak nih. Dalam usia 3 bulan tuh bobotnya berapa sih ya, makanya nih saya belum timbang. Tadinya saya mau putuskan saya mau timbang, kemudian saya video untuk saya tunjukkan berapa sih bobot yang sebenarnya ketika bakal peternak ini anakannya udah 3 bulan, berapa bobot yang didapat. Karena di bakal peternak ini bos, saya biasanya jual ayam itu di usia 3 bulan setengah, paling lambat tuh 4 bulan. Karena pada prinsipnya saya lebih bagus ayam saya dikandangin daripada saya jual murah ya. Sayang bos, karena kalau jual di bawah 50.000 di masa sekarang ini, sementara harga pakan, bahan pakan dan lain sebagainya ini luar biasa mahal, maka kalau kita jualnya di bawah harga standar, maka bisa dipastikan walaupun skala peternakan kita adalah skala rumahan, saya pastikan kita sulit buat ada kelebihan. Ya sebenarnya sih kalau untuk skala rumahan seperti ini ya sebenarnya selain buat hiburan juga ya, paling enggak harga pakan kita nggak dari kantong sendiri lah bos, minimal itu dari hasil penjualan seperti itu. Karena dari apa yang sudah kita jalankan di bakal peternak sejauh ini, di bulan lalu aja saya mendapatkan kurang lebih dalam 1 bulan itu hampir 4 juta rupiah dari penjualan ayam aja. Dan rata-rata penjualan ayam saya adalah 60.000 per ekornya, dengan bobot rata-rata 12 sampai 1 kilo 4 on rata-rata penjualan. Dan ada beberapa ekor sih yang saya jual 75.000, itu yang rata-rata bujangan. Biasanya saya kalau jantan, karena saya ini kan jantan masih ada 2 nih jantan cadangan ya, jadi saya nggak terlalu cari jantan. Makanya sebagus apapun jantannya, kalau menurut saya butuh biaya operasional ya saya jual aja. Nah biasanya yang saya mikir itu kalau untuk melepas indukannya. Nah jadi ciri-cirinya yang penting kita perhatikan itu adalah dia sehat bos, tidak pernah kena penyakit berbahaya. Ini yang perlu sampean jadi catatan penting ya buat sampean yang pemula-pemula nih. Ini sejauh ini nggak ada pernah terkena penyakit berbahaya. Penyakit berbahaya itu yang seperti apa sih ya, pokoknya yang sempat kena penyakit parah, berak hijau apa dan lain sebagainya, berak darah, kemudian berhasil sembuh.
itu sebaiknya ayam-ayam seperti itu jangan dijadikan sebagai indukan di masa depan. Itu nggak akan bagus, bos, karena ayam kalau udah sakit parah itu sulit buat normal kembali. Makanya saya sarankan buat sampean kalau mau mencari indukan ya harus benar-benar dari DOC nya sehat sampai usia minimal tuh 3 bulan. 3 bulan itu sehat. Nah, setelah melewati fase 3 bulan maka sudah masuk dalam kategori calon-calon indukan. Calon indukan ini akan kita ketahui lagi nanti setelah 8 bulan dan ketika bobotnya sudah menyentuh angka 2 kilo. Ya, banyak yang bilang 1,8 kilo juga bisa, sebaiknya 2 kilo, bos, karena kalau 2 kilo itu udah benar-benar pakem, udah benar-benar mantap sudah itu. Kalau bertelur, telurnya pasti gede-gede. Nah, menyinggung soal telur lagi, di bakal peternak ini rata-rata bobot minimalnya itu nggak ada yang di bawah 40 gram. Rata-rata bobot di telur di kandang bakal peternak ini adalah minimal sekecil-kecilnya itu di 41 gram sampai dengan 58 gram ya, 58 gram yang terbesar tuh. Nah, permasalahannya ada beberapa syarat penting juga kalau kita mau menetaskan telur. Yang seperti apa itu mungkin nanti next video akan saya bahas ya. Tetapi perlu diketahui bahwa di kandang saya karena ayamnya hasil persilangan, jadi telurnya besar-besar. Jadi bukan hanya dilihat dari postur. Nah, kemudian yang terakhir dari analisa kita, kaki. Nah, ini adalah ciri-ciri kaki calon indukan yang sehat dan baik untuk masa depan, untuk kedepannya. Jadi rata-rata mereka memiliki bentuk kaki yang bagus. Nah, ini, bos, nih, nah sampai bisa lihat ya. Tuh. Jadi bentuk kaki mereka pun mantap. Nah, ini kalau saya pribadi ya menilainya, ini adalah calon-calon indukan. Kemudian di sini juga ada. Jadi seperti itu, bos ya, kurang lebihnya. Kalau sampean nih buat pemula masih bingung gimana sih cara mencari atau menentukan indukan, calon-calon indukan di masa depan, wah ini penting memang, bos, sampean pelajari, sampean ketahui, dan nanti seiring berjalannya waktu, seiring dengan pengalaman sampean di kandang, sampean juga bakalan tahu nanti seperti apa sih dalam memilih indukan yang baik. Tetapi rule-nya ini yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu saja, bosku, share pengalaman saya kali ini. Semoga bermanfaat ya, bos, dan semoga bakal peternak di usia yang sudah ke berapa tahun ya, 7 tahun ya, tanpa terasa 7 tahun sudah bakal peternak, turut mewarnai dunia peternakan di Indonesia ini. Semoga bisa terus tetap eksis, dan semoga bakal peternak bisa terus mewarnai dan terus bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian dari bakal peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak. Maju